Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part sebelumnya, masih mengenai tentang adanya surga dan neraka. Allah katakan orang-orang kafir itu bawa mereka ke neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir itu berombong-rombongan dimasukkan ke neraka. Mereka tidak akan sempat meniti Shiratal Mustaqim, padahal Allah, kalian pasti akan melewatinya, tapi orang kafir langsung masuk ke neraka. Tidak ada melintasi Shiratal Mustaqim. Ketika orang-orang musyrik, orang kafir, Allah sudah masukkan ke neraka, tinggal mukmin dan munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagikan cahaya. Cahaya setiap orang dapat cahaya. Cahaya itulah bekal kita meniti titian mustaqim. Karena syirat itu gelap, neraka jahanam itu gelap, karena titian itu terbentang dari neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, Allah datang menemui makhluk di padang mahsyar. Malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Allah katakan jahanam, tarik ke sini. Jahanam pun ditarik, dan jahanam punya 70.000 tali kekang. Satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat. Jahanam kemudian dihadapkan ke hadapan manusia. Kemudian Allah bentangkan di situ Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di antara neraka jahanam. Jembatan itu halus, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan jembatan itu akan berlegok-legok. Dia bergerak, dia tidak diam. Jembatan itu licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan yang bisa melintasi titian itu. Yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meniti syirat, maka Nabi akan berdiri di ujung titian. Di situ setiap ada umatnya lewat, Rasul mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Saking kasihannya Nabi kita dengan kita, ada yang melewati titian syirat. Ada manusia yang seperti kilat, udah sampai di sana. Ada yang seperti angin, sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, tiba-tiba sudah di sana. Ada yang seperti lari kencang, ada yang merangkak-rangkak, ada yang terkena klip, ada yang kemudian jatuh berdiri dan kemudian nyemplung ke neraka jahanam. Ada yang kemudian baru melangkahkan kaki langsung jatuh ke neraka jahanam. Kata Rasul, ketika duduk bersama para sahabat, ada semacam bunyi besar. Kata Rasul mengatakan, tahukah kalian itu suara apa? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu wahai Rasul. Rasul lalu menjawab, itu adalah batu besar sebesar unta 70.000 tahun yang silam jatuh dari titian dan baru sampai sekarang. Bisa dibayangkan neraka jahanam, artinya kalau orang jatuh dari titian sampai neraka jahanam itu 70.000 tahun baru sampai ke dasar jahanam. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Maka satu persatu orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik diberikan cahaya namun padam. Kadang terang, kadang berjalan. Kadang mereka mengatakan, hai orang-orang beriman, tunggu dulu, aku ikut cahayamu. Kata orang beriman, ambil lagi cahaya saja yang di belakang dunia. Memang orang-orang munafik tidak bisa menipu orang-orang beriman, tapi di titian Shiratal Mustaqim orang yang beriman tidak mungkin ditipu lagi, teman-teman.
keseimbangan kita ketika semua terseberangi, semua sampailah mereka di sebuah tempat yang namanya Qantarah, itu di depan pintu surga. Sampai di sini kelitihan orang-orang yang beriman. Tidak, di sini ada kisah. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, tahukah kamu apa yang bangkrut dari umat ini? Kata sahabat, orang-orang bangkrut adalah orang-orang yang bangkrut usahanya. Lalu Rasul menjawab, bukan. Itu orang-orang bangkrut adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ini dan itu. Tapi satu sisi dia pernah menzalimi si fulan, mengambil harta si fulan, mencaci si fulan, menumpahkan darah si fulan, merendahkan si fulan. Akhirnya di sebuah tempat untuk pembalasan yang biasa disebut Qantarah, ini terjadi kisos. Padahal depan pintu surga tuh supaya orang masuk surga mendapatkan keadilannya, dalam hatinya tidak ada lagi dongkol dengan kawannya. Allah cabut perasaan dengki sehingga menjadi bersaudara dalam surga. Karena orang-orang dalam penduduk surga itu satu hati. Kalau kita akan berhati-hati, ada yang dengki, ada yang marah, ada yang emosi. Supaya tidak ada itu, maka terjadi kisos di sini. Oke, dulu kau sudah memukul aku di sini. Kamu mana pahalamu? Diambil pahalanya ketika kemudian dia sudah tidak punya pahala, karena sudah dikasihkan orang banyak yang sering dizolimi waktu di dunia. Karena sudah banyak dizolimi, dia mengatakan mana pahalamu, maka dia mengatakan, aku tidak punya pahala lagi, sudah habis. Kalau sudah habis kebaikannya, maka akan dilemparkan dosanya kepada dia, padahal sudah di depan pintu surga. Sedikit lagi masuk surga, tetapi dilempar lagi ke belakang ke neraka. Ini kisah sesama orang yang beriman saja. Berbeda kalau kisah dengan orang kafir, dengan binatang zalim kepada binatang zalim kepada orang kafir, atau zalim kepada orang kafir kepada orang beriman. Ini sebelumnya titian sirat itu kisahnya di situ. Tetapi kalau di depan pintu surga khusus orang beriman saja, karena sudah mau masuk surga, masalahnya bahkan orang-orang yang dibunuh akan menghadap Allah tanpa kepala. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tangan kirinya membawa kepalanya walaupun ketika di bumi tidak dibunuh dengan cara dipenggal, tapi nanti pada hari kiamat orang yang dibunuh seperti itu, bentuk lehernya tidak ada, kepalanya dipegang oleh tangan kirinya, lalu tangan kanan menyeret orang yang membunuhnya, kemudian menghadap Allah dengan mengatakan, ya Rob, tanya orang ini, kenapa dia bunuh aku? Dia bisa membunuhku dan bayi-bayi yang dilempar hidup-hidup kemudian mati seperti orang-orang yang punya anak dari hasil zina. Kemudian malu dilemparlah anak itu ke solokan, ke tong sampah, ke kardus. Akhirnya bayi mungil itu mati. Maka Allah mengatakan bayi-bayi itu akan membawa kepalanya menghadap Allah dan mengatakan, ya Rob, tanya ibuku kenapa dia membunuhku, tanya bapakku kenapa dia membunuhku. Semua akan dikisos. Tapi kalau sudah tidak ada kisah lagi baik di antara orang kafir dengan orang beriman, atau sebaliknya manusia dengan binatang, atau sebaliknya kemudian dikisos terjadi antara orang yang beriman, dan sudah selesai, maka manusia berjubel di pintu surga. Manusia akan berdesak-desakan di pintu surga, padahal mereka sudah divonis untuk masuk surga. Tidak mungkin masuk neraka, tapi tidak bisa masuk surga juga karena pintu surga tertutup semua.
Para nabi berusaha membuka, namun tidak bisa, tidak diizinkan malaikat Ridwan. Tiba-tiba di tengah manusia yang sudah divonis masuk surga itu, muncullah seorang orang laki-laki, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita kedua, kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendekati pintu surga dan membuka pintu surga dengan mengetuknya. Assalamualaikum, maka Ridwan mengatakan waalaikumsalam. Kata Ridwan, siapa kamu? Kata Rasul, Ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta. Kata Rasul, yang pertama kali membuka pintu surga kemudian dibentangkanlah pintu surga. Pintu surga ada yang berteriak, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Kalau dia ahli sholat, pintu itu memanggil, hai pakar-pakar sholat, kau kesini masuknya, di sini jangan di situ. Yang pakar puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, pokoknya ahli puasa, ada pintunya dari pintu ahli puasa. Sini dari pintu royan. Jangan di situ, itu pintu jihad, mengatakan hei yang mati syahid lewat sini. Pintu taubat, hai yang taubat lewat sini. Masing-masing pintu menyeru surga royan kepada keahlian ibadah masing-masing, dan surga itu memiliki 8 pintu berbeda. Dengan neraka yang memiliki 7 pintu, kenapa? Biar menunjukkan bahwa Allah memberi rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, rahmatku lebih luas dibanding murkaku. Teman-teman seiman, ketika ada orang yang berdiri di pintu surga, dia berdiri, dia tidak mau masuk surga, kata Allah, masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, ya Rob, tidak, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu ya Rob. Kalau masuk surga dengan rahmatmu itu bagi orang yang melakukan dosa, kemudian bertobat, kau kasih sayangi dia, akhirnya kau katakan masuk surga dengan rahmatmu. Aku ini tidak berbuat dosa selama di dunia, aku ini masuk surga dengan amalanku. Dia merasa bangga dengan amalannya, karena aku tidak pernah berbuat dosa, memasukkannya aku dengan amalanku, katanya. Baik, kata Allah, hitung amalanmu. Berapa dihitung amalannya? Rupanya dihitung amalan tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan. Nikmat penglihatan, karena amalannya lebih banyak melihat karena takut dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya. Kalau begitu ya Rob, masuklah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Ke dalam surga, iya, karena surga itu karena rahmat Allah, kata para sahabat. Termasuk engkau wahai Rasulullah, termasuk saya, Allah masukkan saya ke surga karena lambatnya, tapi Allah masukkan ke neraka karena keadilannya. Teman-teman yang kusayangi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian malaikat surga mengatakan keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga pertama kali, Allah pun mengucapkan salam. Orang-orang tertentu saja yang mendapatkan salam dari di dunia itu, seperti Khadijah Siti Nabi, istri Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rob dan Jibril menitipkan salam kepadamu ya Khadijah. Tidak semua dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril, hanya orang-orang tertentu. Karena Rasul yang mengatakan Allah dan Jibril menitipkan salam, tapi orang masuk surga semua akan dapat salam dari Allah. Mereka dapat salam, dan salam itu artinya selamat. Tidak ada surga itu selamat semuanya. Tidak ada orang yang lisannya kotor, tidak ada surga. Tidak ada tukang gibah, tukang gunjing, tukang caci, tukang maki, tukang merendahkan. Tidak ada sampai kepada istri-istri, tidak ada yang cemburu kalau antum bersama bidadari.
Karena semua jadi selamat, semuanya selamat dari aib. Anda tidak kencing, Anda tidak berak, Anda tidak meludah, Anda juga tidak mengeluarkan dahak, Anda tidak ada congek. Bahasa kita pokoknya selamat badannya. Sampai ditanya Rasul, kalau hari-hari makan dan minum kayak mana? Berak aja mana? Kencingnya, kata Rasul, berak dan kencing dan keringat-keringatnya seperti minyak misik. Itulah berak dan kencingnya penduduk surga. Luar biasa selamat. Badannya wanita, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada bau ketiak. Di surga itu semua wangi, karena badannya di surga tidak ada nenek-nenek di zaman Rasul. Bahkan sempat ada nenek-nenek yang datang kepada Rasul, Rasul, aku mau masuk surga. Tidak, kata Rasul, nenek-nenek tidak masuk di surga. Nenek-nenek ini menangis, kemudian dia pergi. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, bilang sama nenek itu, bukan berarti nenek itu tidak masuk surga. Maksudnya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Dibacakan ayatnya, kami jadikan nenek-nenek menjadi gadis-gadis usia 33-34 tahun. Semua sebaya, semua seusianya seperti itu. Dan surga itu teman-temannya nikmat, bertambah dan bertambah. Ada suhu hujannya. Pasar surga, pasar ini setiap Jumat. Kalau di bumi, di surga namanya Yaumul Masjid, hari tambahan nikmat. Semua penduduk surga ke pasar. Yang laki-laki itu berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar, kemudian ngobrol cerita pengalaman Anda di dunia. Kita bicarakan semua itu untuk mengingat dengan kehidupan dunia. Obrolan kita, bercandaan kita, semua akan dibicarakan di pasar surga. Di pasar surga itu tidak dijual beli, hanya berjumpa dengan kawanan, ngobrol, minum, makan di situ enak-enakan. Kemudian sebelum pulang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hempaskan angin, membawa debu yang kemudian mengenai jasad-jasad yang ada di pasar surga itu. Maka dia akan bertambah ganteng, bertambah sehatnya, bertambah kekar, bertambah indah. Pokoknya ketika pulang, istri tidak kenal, kok wajah suamiku, kenapa engkau makin tampan dan makin ganteng? Kata si istrinya. Suaminya, kau juga istriku, kenapa makin cantik? Katanya, jadi setiap minggu kenikmatan itu bertambah, makin ganteng. Dan di surga makanan hari ini kalau dimakan besok lebih nikmat lagi, kalau lusa lebih nikmat lagi, kalau besoknya lagi semakin tambah nikmatnya. Jadi penduduk surga akan mendapatkan nikmat selamanya, abadi, dan penduduk neraka akan mendapatkan azab selamanya. Itulah ringkasan perjalanan manusia dari kehancuran alam semesta di padang mahsyar, kemudian di titian Sirat sampai masuk ke dalam surga dan neraka. Tentu yang saya ceritakan ini, teman-teman, adalah bagian kecil, hanya gambaran, karena sehebat apapun orang yang menggambarkan surga, menceritakan surga dan neraka, menyelisihi gambaran, karena surga tidak bisa dibayangkan. Kita hanya menuliskan sabda-sabda, melanjutkan sabda-sabda Nabi di dalam ayat Al-Quran. Begitulah gambaran surga, karena tidak semua dibentangkan. Oleh karena itu perlu keimanan yang kuat tentang hari akhir. Makanya salah satu rukun iman itu adalah beriman dengan hari akhir. Wallahu alam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menarik, silahkan komen, share, like, dan jangan lupa subscribe channel ini demi dakwah yang selanjutnya. Terima kasih.